Saya belajar dari dia bagaimana bikin nasi gandul sama susu janda ya. 4 tahun yang silam. Coba aku mau bikin sendiri nasi gandulnya, Mas. Langkah pertama ambil nasinya. Nah, habis itu baru dagingnya ya. Dagingnya kalau saya suka dibanyakin. Ini daging nggak digoreng, tapi direbus. Jadi sehat banget. Tinggal kita tambahkan kuah. Ini emang gitu ya, kalau masalah ditambah-tambahin kamu oke paling jauh. Oh, cara kompor dulu. Latihan Muay Thai di pinggir kolam seolah menjadi penanda betapa panasnya api cemburu yang belum sirna di hati Angela. Namun ada yang menarik yang terjadi kemudian. Ketika Ibel berlatih, tiba-tiba saja Angela membuka layar video ponselnya lalu merekam. Pagi pemirsa, sekarang aku lagi ada di lokasi syuting Anugerah Cinta. Nah, sebelum syuting, biasanya Kamis pagi aku sama Ibel itu latihan Muay Thai. Jadi karena kita jarang satu set, terus kita jarang ngobrol di lokasi, jadi dengan cara ini kita bisa mengenal lebih dekat satu sama lain. Tidak ada rasa cemburu yang tersisa di hati Angela. Semua lebur dalam rona bahagia, sebahagia mereka mengakhiri latihan Muay Thai dengan menceburkan diri ke kolam. Drama sudah berakhir, terbawa gelombang air kolam. Hai pemirsa, sekarang kita udah selesai sesi Muay Thai, udah stretching segala macem. Terus sekarang waktunya kita nyebur ke kolam. Kalian jahat. Kalian jahat. Sini Vicky, sini Vicky. Ini sesi kita kedua Kedua ya, kalinya, untuk di lokasi. Biasanya sih aku di rumah, cuman kan karena kita sibuk syuting banget, jadi Muay Thai-nya Nggak pernah olahraga. Yang pertama tuh kita kewalahan banget ya. Besoknya badan kita langsung sakit semua, pegel gitu. semua. Sekarang udah enak, Angel juga udah jago banget. Nggak banget juga sih. Awal-awal aku lihat dia kan dia diem banget tuh di lokasi tuh diem gitu, cuman ngobrol sama mamanya. Terus akhirnya dia kayak nggak mau bersosialisasi kan, tapi ternyata makin kesini dia makin berbaur sama yang lain. Jadi asik juga ternyata anaknya. Ya seru sih, orangnya makin kesini masih seru, apalagi kita makin kenal. Iya. Gitu. Ternyata kita punya hobi yang sama gitu. Banyak kemiripan sih, jadi ya seru. Lalu ada kisah menarik manakala Ustadz Riza Muhammad kembali ke tanah kelahirannya Bali. Jika di episode sebelumnya kita menyaksikan Riza menapak tilas masa lalu, kini keseruan apa yang ia rengkuh bersama istri dan Zulaika putri sematawayangnya? Ke Bali, Ustadz Riza Muhammad kembali. Setahun setelah kelahiran Zulaika, sang pendakwah ulung itu memboyong keluarga kecilnya untuk meninggalkan sejenak rutinitas dakwah di ibu kota dan berlibur selama beberapa hari di sana. Banyak hal mereka lalui dengan romantisme yang kentara. Inilah simbol betapa cinta yang mereka perlihatkan dan semua terasa indah. Sehari setelah tiba, Ustadz membawa istri dan Zulaika ke kolam renang hotel dan mengajak Zulaika berenang. Assalamualaikum pemirsa, alhamdulillah. Selamat datang di Bali. Kalau ke Bali serasa memang pulang kampung. Dan ini adalah renang pertama kali Zulaika. Oh, coba lihat hasratnya udah nggak ketulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali dia berenang, pemirsa. Takut dia.
Dan itu the first time ia di swimming pool berenang dan bermain. Ternyata reaksinya senang dan happy banget, ketawa aja. Sini Nana. Ya kalau dilepas. Ya, coba dilepas ya. Histeris dia. Puas bermain dengan Zulaika di kolam renang, saatnya sang ustadz membawa keluarga bernostalgia menikmati minuman favoritnya di Pulau Dewata. Jadi pemirsa, ini adalah bagian dari sejarah saya. Karena kalau ke Bali saya mesti mampir ke tempat ini. Biarpun di pinggir jalan, tapi pelanggannya rata-rata pakai mobil. Bahkan terkadang dia diundang di Hotel Bintang 5 untuk menyajikan sebagai sajian para tamu-tamu asing. Kalau nggak ada temannya rasanya nggak kawin. Temannya apa Bang Agi? Pisang keju ya? Gorengan juga ada. Gorengan juga ada. Zulaika lihat Zulaika. Enak banget pemirsa. Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya tidak menemukan rasa di tempat lain. Sore hari hujan deras mengguyur kota Denpasar. Namun itu tak menghalangi liburan Ustadz Riza bersama keluarga di Pulau Dewata. Di sudut kota Denpasar, mereka singgah untuk menikmati kuliner lain yang tak pernah dilupakan tiap kali berada di Bali. Dari makan cendol, sekarang saya mengajak pemirsa untuk mencicipi kuliner Bali. Di sini ada banyak masakan Nusantara. Yang paling terkenal itu tuh penyet komplit. Ya pemirsa, ini namanya penyet komplit. Nah, penyet komplit ini di sini ada paduan yang sangat komplit. Salah satu di antaranya adalah ayam goreng. Ya. Di bawah ayam goreng kita melihat ada tempe goreng. Kemudian ada bakso goreng, ada telur goreng, dan empal goreng yang semuanya dilebur jadi satu menjadi bumbu. Enak berdoa enak. Salah. Saya yang berdoa. Allahumma bima razaqtana. Bali meninggalkan selaksa kenangan di hati Riza. Sebelum hijrah ke Jakarta, pemilik lesung pipit ini pernah menghabiskan masa kecil dan dewasa di sana. Dan 5 tahun lalu ia bahkan pernah mencoba berbisnis minuman dan makanan. Sayang, bisnis harus berhenti karena kontrak lahan tidak diperpanjang si pemilik. Di Bali, Ustadz kembali mendatangi lokasi itu untuk sekedar bernostalgia. Saya belajar dari dia bagaimana bikin nasi gandul sama susu janda ya. 4 tahun yang silam. Coba aku mau bikin sendiri nasi gandulnya Mas. Langkah pertama ambil nasinya. Nah habis itu baru dagingnya ya. Dagingnya kalau saya suka dibanyakin. Ini daging nggak digoreng tapi direbus. Jadi sehat banget. Tinggal kita tambahkan kuah. Jadi kalau saya buka usaha warung seperti ini, berangkat dari rumah jam 2 siang karena harus start itu jam 5 sore, Nusa Dua. Jam 5 sore selesai jam 3 pagi baru pulang ke rumah. Bali tidak hanya populer dengan pantainya, kuliner atau keramahan penduduknya, tapi juga arena hiburannya yang mendidik. Sebelum kembali ke Jakarta, Ustadz Riza memboyong Indri dan Zulaika menikmati wisata hewan di Taman Burung. Pemirsa, saya punya 2 peliharaan baru, namanya Depo dan Runi. Boleh nggak ditaruh di sini satu? Sakit saya. Jangan yang gede tapi. Iya. Iya, aku nggak tahu ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta sampai ke Bali, liburan dengan keluarga. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa memberikan satu warna kebahagiaan untuk keluarga saya sendiri dan juga inspirasi buat keluarga Indonesia. Saya Riza Muhammad. Saya Zulaika. Assalamualaikum. Pemirsa, 30 menit sudah saya Kristi Kolonda menemani Anda menyajikan berita teraktual yang disajikan secara mendalam.
Saksikan Kabar-Kabari setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat pagi dan sampai jumpa.